Dan sekarang torang ada di segmen pro kontra. Yang torang mau bahas akun-akun Facebook Solebe Dulu Akang, Lambe Kawanua dan kawan-kawan, tentang torang P1 kawan yang dah viral, Penak Sweet. Nggak usah lama-lama, torang langsung Nggak spin. usah lama-lama. Jadi ini segmen pro kontra guys. Jadi torang akan membahas tentang Siapa yang lebih dulu? pro kontra apa ya? Pro kontra tuh konten itu ya? Gambreng. Nggak usah. Oke. Dari situ Jo. Kita juga ladies first. Ladies first. Ladies first. Langsung Kang. Iya. Oke. Pro atau kontra kita akan melihat. Tuh mana? Pro guys. Oh, Kita pro terhadap tuh konten itu Kang. Ya. Kasih banyak. Remove. Silakan Bapak. Silakan. Pro tuh konten itu. Iya. Jadi menurut Ngana Penak Sweet. Iya betul. kita pro. Nah, Iya, kan sekarang begitu. silakan. Oh iya. Oh, berarti kita kan sekarang kan? Iya. Kontra itu. Tahu deh. 60-30 tuh. Aduh pro toran dua bro sandiringan. Sorry ya. Sorry bro. Sandiringan. Kita yang masyarakat gemim. Dia soalnya mau apa tuh berarti kan? Berarti kan di sini toran dua gitu kan. Ya langsung saja terhadap Langsung. isi konten yang dilakukan torang teman itu, kita rasa itu konten yang tidak memiliki moral dan etika, di mana nilai-nilai dari torang sebagai pemuda gemim yang harusnya peduli terhadap gemim, malahan bikin malu gemim dari konten itu. Ya menurut Ngana Gemi memang so bagus sekali Dang. Sekarang begini, segala sesuatu itu tidak ada yang baik, Oke. tidak sesempurna, semuanya tidak ada yang sempurna. Oke. Cuma dengan torang bikin konten yang menyentil terhadap torang P, di mana torang P tempat bertumbuh, di sini yang kita maksud adalah gemim, Oke. ya kan? Kon torang jelek-jelekan torang P rumah bertumbuh, itu saja bikin malu sama dengan torang buang-buang aib, torang P Oke. aib ke masyarakat lain, ke denominasi lain, yang lain. begitu. Iya. Nah, itu kan ngenape pandangan dari itu konten itu bahwa dorang tidak beretika Ya, menurut kita. menurut Ngana. Tapi ketika apa yang dorang sampaikan itu berdasarkan data dan fakta atau mungkin dorang pe Data pengalaman, dari mana? Makanya. Data Atau dari mana? mungkin Bicara dorang- data itu hal yang sangat sensitif. Oke, atau mungkin dorang pe pengalaman. Pengalaman Oke, pribadi pengalaman. berarti itu konteksnya Iya. by issue. Isu, yo, oke. Jadi segala sesuatu yang dibahas by issue itu fakta dan pembuktiannya itu tidak bisa Oke. dibenarkan. Oke, tapi kalau karena orang berdasarkan bicara di sini itu bicara data. Oke, jadi kalau taruhlah berdasarkan dorang pe pengalaman di luar data yang Anda jelaskan tadi. Kalau Ngana singgung tentang pemuda gemim di mana dorang pe etika bahwa dorang itu adalah pemuda gemim seharusnya menjaga nama baik. Menurut kita ketika dorang berani untuk menyampaikan kritik yang menurut dorang itu salah, itu adalah dorang pe bentuk kepedulian terhadap dorang pe gereja. Tuh? Oke. Nah, nggak bisa mau bilang dorang nggak peduli ketika dorang mengkritik. Karena orang juga butuh kritik secara pribadi, negara, bahkan gereja supaya orang bertumbuh bersama. Dan kalau kita pandangan tentang dorang pe konten itu adalah bagian dari kritik untuk menunjukkan bahwa dorang sebenarnya peduli dengan ini gemim ini. Makanya Peduli. dorang sampaikan dorang pe kritik itu. Oke, peduli dari mana ketika segala sesuatu hal yang konotasinya negatif itu diumbar-umbar ke masyarakat publik, ke sosial media yang viewersnya itu dari kalangan seluruh penjuru Indonesia atau Oke. mungkin bahkan teman-teman atau saudara-saudara yang di luar negeri. Kok itu jadi konsumsi publik? Hal-hal yang torang tahu konotasinya negatif tentang torang pe wadah bertumbuh ini gemim tapi maksud Oke. kok harus diumbar-umbar begitu? Di mana DP etika dan DP moral sebagai pemuda dan remaja gemim? Jadi menurut Ngana ngapain moral lebih bagus daripada orang itu? Kita tidak pernah bilang kita pe moral lebih bagus. Kita tidak pernah bilang kita pe moral lebih bagus. Tapi kita ini bicara tentang esensi dari konten yang dorang tiga ada backing.
Kon dorang balucu-balucu akang, dong tertawa-tertawa akang. Mau taruh di mana kasihan torang pe orang-orang tua, torang pe opa-opa, torang pe penatua-penatua, pendahulu-pendahulu yang berusaha bikin bagus ini Gemim, kong dinodai dengan 3 orang baku sedu begitu. Sekarang menurut Ngana, terlepas dari orang baku sedu atau enggak, yang menodai mana? Apakah yang dorang sampaikan itu atau dorang pe konten? Satu hal yang membuat kita sedikit tersinggung, ada itu pemuda kedua sampaikan pengakuan iman terlalu panjang. Oke, bicara panjang dan pendek itu relatif. Itu relatif. Bisa saja menurut kita pendek, panjang pangana pendek bagi kita. Ya toh? Oke. Cuman ini bicara tentang pengakuan iman. Iya kan? Itu konotasinya itu menurut kita DP status itu sakral. Nah, sebenarnya nggak Kenapa harus mau dibahas, harus dikritik bahwa pengakuan iman itu terlalu panjang. Sebenarnya nggak nasu sampaikan tadi, itu kan tergantung pribadi. Itu kan dia asumsi pribadi. Menurut, maksudnya masa orang nggak bisa terima ketika dia menganggap itu panjang, ya sudah itu menurut dia. Tapi itu esensi dari pengakuan iman kan ini sakral, ya kan? Orang di gereja melakukan pengakuan iman di saat-saat tertentu, tidak tiap hari loh. Masa di saat-saat tertentu itu gong harus orang bilang, pengakuan iman terlalu panjang. Itu kan nilai moral, toh norma agama itu terkikis di situ menurut kita. Itu kalau Ngana bilang itu yang pengakuan iman. Kan DPD yang dia bahas itu kan ada banyak. Yang dia bahas di situ kan ada banyak. Ada tiga. Apa semua? Apa itu persembahan transparan? Iya, DP kotak persembahan yang transparan, yang baroko di luar sementara doa syafaat. Dengan itu pengakuan iman, itu tuh yang dibahas di. Itu kalau yang babaroko begitu di saat persembahan, kalau mau sesi kumpul so boleh kasih jadi satu caleg itu. Baru itu oknum. Maksudnya banyak. Dompet maksud banyak. Iya, oknum harus banyak. Cuma menurut Egas tuh nyanda. Jadi begini. Dorang katakan penjaga keamanan di luar. Itu lain. Berarti kan bisa menormalisasi itu. Kita tidak menormalisasi, kita tidak bicara itu loh. Itu karena yang bicara. Maksudnya kita tanya. Dorang kan penjaga keamanan. Apakah boleh kalau dorang penjaga keamanan? Jadi begini, mau pi gereja atau mau pi baroko. Padahal bisa saja baroko di sekolah gereja. Ambilkan tisu bersuarnya. Ambilkan tisu. Iya tuh, menurut Ngana kok masalah itu. Di Gemim kok banyak masalahnya. Sama dengan kita kata-kata tadi di awal, yang dorang singgung itu kan, itu keburukan dari. Thank you. Lanjut. Yang dorang singgung itu tentang keburukan-keburukan yang orang tahu lah, yang so terjadi di Gemim. Yang so terjadi di Gemim. Oke. Kalau orang bahas satu persatu dari isi kontennya dorang, dari poin 1 tadi baroko di gereja, baroko di saat jam ibadah. Sementara ibadah ada baroko. Ya kan harusnya ada cara lain yang lebih beretika dan lebih bermoral. Misalnya, jadi, penekanannya kita di sini itu etika dan moral. Misalnya, dia diskusikan dengan DP ketua jemaat atau pendeta di sini. Pak, boleh enggak biar orang ibadah ini lebih khusyuk di saat jam gereja? Itu ditegurlah tuh orang-orang di luar. Dan itu diterapkan pada orang gereja. Itu diterapkan pada orang gereja. Kalaupun masih ada orang yang keluar di saat jam begitu, itu DP tanggung jawab antara dia dengan yang di atas. Itu DP titik, DP. Tapi kenapa keburukan di orang pe rumah harus orang umbar? Tunggu. Ini gaya bicara diktator kalau bagi kita lihat. Jadi seakan-akan dapur sudah mau bongkar. Dan dapur kan itu kan, maksudnya itu dalam rumah dapur. Iya. Jadi itu salah kawan no. Salah no. Apa yang salah? Yang dorang baking no, dorang kritik itu kan. Iya, masih ada cara lain selain di konten baku sedu seperti itu. Berarti kan membenarkan kalau yang dorang bahas di situ memang terjadi. Iya, tadi kan kita sebenarkan bahwa itu terjadi pada orang pe masyarakat Gemim.
Tapi kan kita maksud di sini kita orang bahas tentang etika. Bagaimana itu etika dalam berkonten. Kita sudah pada poin bahwa ketika ada kritik sampaikanlah ke jalur-jalur yang benar. Ya, menurut Ngana seefektif apa ketika Ngana menyampaikan kritik berdasarkan apa yang Ngana jelaskan tadi? Seefektif apa melihat orang keadaan saat ini yang kalau mau bilang oknum sama yang Grey bilang tadi itu banyak sekali. Bicara seefektif apa dang? Oke. Menanggapi pertanyaan dari saudari Dela. Ya. Bertanya tentang seefektif apa? Itu harus bicara tentang data. Oke. Untuk saat ini kita tidak punya data. Seefektif apa kalau itu sudah diberlakukan? Seefektif apa cara yang Anda jelaskan tadi untuk pemuda menyampaikan kritik? Karena sepengetahuan kita kritik sama yang ini yang Anda jelaskan tadi so banyak orang jabeki. Oke, jadi begini ya. Kalau orang bicara tentang seefektif apa, itu berarti bersinggungan dengan kita harus memiliki data. Karena kita harus memiliki indikator di mana tindakan yang kita penyampaian tadi itu sudah diberlakukan di gereja-gereja lain. Oke. Kalau bicara konteks itu kita tidak punya data. Tapi kalau kita mau pakai pendekatan itu pada gereja, itu berlaku efektif. Yang kita lihat ya, tingkat ini orang yang baroko di luar gereja itu menurun. Memang tidak hilang. Menurun. Tapi kan itu menurut kita efektif. Dengan ketua jemaat atau siapapun yang melakukan ibadah, memimpin ibadah hari itu menegur. Begitu. Mungkin kita bicara itu. Jadi kalaupun kritik itu harus dilakukan, itu harus beretika. Harus bermoral. Kok bagaimana berarti kan berkesimpulan bahwa orang itu nak beretika. Ngana yang berkesimpulannya? Kan Ngana bilang harus toh, kan yang DP konteks. Harus beretika. DP konteks tapi yang kita bahas. Tapi kita bilang orang nak beretika, yang bilang tadi. DP konteks yang orang bahas di sini kan tentang orang pe konten itu. Kok kan tadi Ngana menekankan orang harus beretika dan lain-lain. Sama yang kita bilang tadi, kita memandang itu sebagai sebuah kritik. Mereka selalu menekankan orang mesti sampaikan kritik secara beretika. Jadi begini Jos, jadi kita dapat setengah apa maksud begini stok kan? Jadi kalau mau mengkritik Gemim, izin pimpinan, ketua sinode izin, begitu. Itu etika atau bagaimana dong? Itu menjilat gue itu. Oke, cukup kan orang pro kontra kan? Oke, jadi tadi sudah orang so pro kontra tentang konten itu. Tarasa orang kata ya so mampu menilai no toh. Sekarang orang mau pro kontra tentang salah satu yang orang bahas di situ. Tuh yang salah satu yang udah bilang ketua panitia pejabat. Nah, orang tadi so undi panitia pejabat. Orang tadi so undi, orang DP kontra Grey DP Pro. Jadi begini, itu konten kan bilang kenapa banyak sekali pejabat yang jadi panitia di gereja masing-masing. Apa DP salah? Ya salahnya di mana? Salah-salah mau kasih akan tanggung jawab atau orang yang nak punya kapasitas. Kan bukan berarti kalau ndak pejabat dia ndak berkapasitas. Kesimpulan itu seakan-akan kalau orang yang bukan pejabat dia ndak berkapasitas, kan ndak begitu toh Kak. Nah, kalau kita kalau misalnya DP penilaian cuma berdasarkan itu, jadi secara tidak langsung orang mau bilang kalau itu orang yang bukan pejabat ndak berkapasitas. Memang bukan. Sedangkan memang nyanda. Orang yang ndak pejabat contoh, mohon maaf. Ada kan ini tong bicara pejabat yang punya banyak gelar kan begitu kok. Ada juga yang begitu toh. Rata-rata yang panitia yang jabatnya dia doktor, dia master hukum kan begitu kan DP atau faktual. Dia bupati. Faktualnya kan seperti itu. Nah, contoh panitia, susun panitia. Kasih jadi ketua panitia. Masa orang mau kasih masa mau jadi ketua panitia orang yang memang sama sekali nggak sekolah. Bukan yang nggak sekolah tuh gue. Nggak semua orang yang nggak jadi pejabat kok nggak sekolah. Maksudnya dalam hal ini sudah jelas orang bahas tentang pendidikan dah. Soalnya kan tuh itu semua terlalu apakah kan representasi orang di dunia ini yang jadi pejabat cuma Sadiki. Kalau dari yang Anda sampaikan tadi seakan-akan seolah-olah orang yang mau jadi
apa yang menjadi ketua panitia atau DP panitia cuma yang pejabat, berarti orang yang berkapasitas. Secara tidak langsung Anda menyampaikan bahwa orang yang bukan pejabat tidak berkapasitas. Itu kan dalam hal apa dulu? Dalam hal contoh. Dia kan dalam struktur organisasi kepanitiaan ya. ada seksi-seksi. Cari dana, perlengkapan, macam-macam. Contoh, ini seksi cari dana, toh. Kalau orang mau kasih petu orang yang sama sekali ndak bekerja apa-apa. Di kampung banyak masalahnya, gemim banyak, orang yang jobless memang. Apakah Anda memang mau kasih pada orang ini jabatan ini? Sebenarnya. Dan kenapa harus kasih pada pejabat? Karena memang berkapasitas. Dari mana DP tolak ukur kapasitas? DP tolak ukur begini gak? Ngana orang jobless di kampung, toh? Contoh, Dela pejabat. Kenapa DP pendekatan harus jobless? Karena itu faktualnya. Faktual itu dari mana? Dari Kalau pendekatan mau pakai pendekatan profesional, antara pejabat dan non pejabat, itu bisa orang pakai antara bukan cuma sekedar jobless yang non pejabat kan, pekerja swasta pun itu kan termasuk non pejabat. Iya. Pejabat yang dimaksud di sini, yang orang maksud di sini itu pejabat yang dalam instansi pemerintah. Dan orang tahu bersama bahwa di Sulut ini yang menjadi selalu ketua panitia atau badan inti dari kepanitiaan itu adalah orang yang memiliki jabatan di instansi pemerintahan. Iya. Nah itu menurut kita Dendela itu secara tidak langsung sama dengan Ngana bilang tadi itu mengeneralisir bahwa masyarakat yang non instansi pemerintah tidak punya capability untuk memegang tanggung jawab dan peran sebagai panitia atau ketua panitia atau badan-badan sentral yang ada di kepanitiaan. Itulah yang orang bermaksud. Iya, mengerti. Iya. Mengerti. Ini masalah kesempatan kalau menurut kita. Iya. Banyak dari Kenapa orang yang kesempatan ini selalu terbuka cuma for orang yang punya sama dengan Anda bilang tadi, pejabat, memang secara kapasitas, secara capability, secara material, orang lebih. Iya. Tapi kan bukan berarti janganlah mengeneralisir bahwa masyarakat yang tidak punya jabatan tidak punya capability, begitulah. Tunggu ya, kalau orang bicara masyarakat, makanya kita bilang tadi kita lebih ke spesifik. Masyarakat yang jobless. Begini ya, orang sama-sama harus sepakat, jobless. Apalagi di lingkungan gereja ya. Tapi aktif, memang kita mengerti kan apa maksud. Maaf, tapi ini orang ini aktif sekali di gereja. Tapi dia memang serabutan DP kerja. Itu terjadi di orang di mana-mana loh. Nggak mau kasih tanggung jawab Pak ini satu ini dia memegang tanggung jawab yang begitu besar. Biasanya orang-orang itu yang lebih banyak waktu yang dorang kasih for ini kegiatan apapun itu dah. Waktu apa daya? Apa arti waktu kalau dia nak mengerti? Kenapa pejabat? Kenapa pejabat? Faktanya relasi di mana-mana. Kalau orang bicara kepanitiaan, bicara doi. Bicara bagaimana cara mau cari doi, kan begitu Pak. Iya toh? Mau kegiatan apapun itu. Iya dong. Perkemahan pemuda butuh dana, perkemahan remaja butuh dana, segala macam perkemahan butuh dana. Iya. Memang kebetulan memang tong penetua remaja memang salah satu politikus. Kebetulan. Menurut kita. Iya, kebetulan. Memang kebetulan ini berkali-kali. Menurut begitu Pak toh. Selalu yang duduk di situ begitu. Tapi menurut kita selama itu dorang punya kapasitas, ya dorang memang punya kapasitas. Kapasitas relasi. Relasi. Oke. Mar ngana lia, ngana pe pejabat itu, ngana ngana pe. Tapi ngana lia enggak? Ngana pe pejabat itu kalau bakar bulu siapa yang kerja? Ini orang-orang jobless ini tuh yang kerja. Saya bayar loh. Hah? Saya bayar. Dalam pelayanan enggak ada yang bayar. Jadi secara kalau mau bilang DP pendekatan di sini pelayanan, pemberian diri, ini manusia-manusia jobless ini yang lebih memberikan waktu. Begini. Mana mau lihat pejabat babakar bulu? Begini. Ini.
campur. Bacampur. Nah, ini orang mesti ya gini kan. Kita enggak tahu. Ini Kita enggak pernah lihat pejabat angka dos. Gini. Oh mau baju di muka gereja. Gini. Yang kita lihat pejabat cuma telepon, beli Begini. akang. Memang mengerjakan tuh DP Begini. yang 12 yang Anda maksud. Oke, betul nggak ada bilang. Tapi kita juga nggak pernah lihat tuh kalangan masyarakat yang Anda bilang itu mau kasih deal tuh doi yang sangat banyak. Kasih deal, Iya. itu so tanda kutip. Iya, oke, itu tanda kutip memang. Jadi DP inti semua punya Kalau bicara, punya kapasitas Oke. masing-masing. Makanya kita bilang perjelas tadi. ya. Oke. Tunggu ya. Karena dorang contoh, dorang nggak bisa berpartisipasi. Masyarakat itu yang Anda bilang tadi, kalangan tertentu tidak bisa berpartisipasi secara dorang gatuk finansial. Kasih tenaga no. Ngana pe bahasa bahasa tadi yang temu musedil ini doi ini. DP cara kerja beda kalau dalam pelayanan. Nggak ada yang mau deal-dealan begitu, semua kerja sama-sama untuk mencapai ini untuk mencapai tujuan. Kita nggak tahu tapi mungkin itu yang kita pengetahuan stop. Karena untuk mencapai sesuatu yang besar, nggak cuma di kampung mau apa? Gitu. Sekarang begini, kalau orang pakai pendekatan yang seperti Gray bilang yang kenapa harus pejabat? Agar tuh deal-dealan dipermudah. Oh iya dong. Deal-dealan ini dengan siapa? Coba orang garis bawahi. Dengan oknum pejabat lainnya. Oknum pejabat lainnya atau instansi pemerintah yang lebih tinggi dari pejabatan. Bisa jadi. Oke. Berarti di sini standarisasi dari sistem pemerintahan yang ada pada orang daerah ini itu mengeneralisir bahwa orang yang boleh dorang mau kasih itu sesama dengan dorang atau sejenis dengan dorang. Di mana yang kita maksud ini pejabat, sesama pejabat atau sesama instansi pemerintah. Berarti dorang nyana menghargai masyarakat, nyana menghargai ini masyarakat yang Anda bilang tadi jobless atau siapapun dia yang tanpa non jabatan di instansi pemerintah untuk meminta bantuan. Betul enggak? Iya, dengan berat hati kita mesti bilang iyo. Fakta. Menurut Gana itu betul. Iya. Itu. Lap dulu tuh suara bro. Kayaknya ini tanpa Dudu memang. Kayaknya ini tanpa Dudu memang panas. Memang kita lebih dekat cahaya dari Rangoni kok ini. Jabatan kan begini, bukan orang itu juga pesalah dia dapat jabatan toh. Iya dong. Iya. Iya enggak sih? Walaupun dia memang berusaha mau dapat. Tapi kan masa orang cuma mau Jadi yang salah yang memberi jabatan atau? nyanda juga. Kalau memang dia punya kapasitas kenapa nyanda? Begitu balik lagi ke orangnya kan. Maksudnya memang jadi begini dulu orang. Tunggu, berarti Gana setuju semua pejabat memiliki kapasitas yang baik. Kita pejabat begini kok. Orang bicara pejabat yang sekelas apa dulu? Iya kan? Iya begini. Kalau kebetulan Pak kalau PTP gereja sesuai. begitu. Sesuai Bapak mau. Lanjut. Tisu apa tisu gak bro? Tisu. Tuh. Atau tuh pejabat-pejabat itu ABS. Asal Bapak senang. Anak bersaudara. Begini Pak. Bagaimana sampai bisa mata deh. Intinya menurut kita nggak masalah kalau ada pejabat yang duduk di yang mendapat porsi lebih dalam pelayanan. Asal punya kapabilitas. Begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Dela pun bisa jadi ketua panitia. Bisa. Iya kan? Kita kok lihat semakin kemarin gereja semakin realistis lagi. Iya, organisasi agama apapun sekarang makin realistis. Dalam hal apa misalnya? Dalam hal mencari uang. Iyo. Kalunya ada organisasi agama bahkan yang mengelola tambang. Oke. Iya toh. Jadi maksudnya itu kan realistis namanya. Mar seharusnya orang nggak bisa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan toh. Ya memang nyanda bisa no. Maksudnya tujuan utama dari pelayanan itu apa? Kalau realistis, maksudnya jangan tujuan dari orang dua teman toh. Dia tuh orang dua satu kelompok ini. Karena kalau misalnya mau realistis boleh-boleh saja. Mar kalau dalam pelayanan orang nggak bisa mengesampingkan bahwa
sekalipun kekurangan Tuhan akan tutupi. Haleluya. Toh Iya. dalam pelayanan dang. Iya. Toh? Begitu dang tapi maksud. Tapi kan ada juga yang namanya hikmat. Iya enggak sih? Tunggu Bapak bisa dulu ya. Bapak bisa sudah mampu. Tapi ada juga yang namanya hikmat, iya kan? Iya. Walaupun Tuhan enggak mau kasih biar kelaparan, tapi kan pakai juga tuh otak gitu. Jadi intinya kalau mau suka jadi panitia, ya jadi dulu kepala dinas begitu kok DP. Iya. Tapi sudah ada lagi yang mau tanya karena kita gemim sekali kita ini dia. Siap sih paling gemim. Kita meskipun nyendak gemim-gemim sekali, intinya bagi siapapun jemaat atau gereja gemim yang ada ketika ingin menentukan panitia atau apapun itu, carilah memang orang yang punya kompetensi Oke, setuju. dalam skill Setuju. dan memang pemberian pelayanan diri Nah kalau itu tanpa setuju. memakai Embel-embel. pendekatan karena dia seorang pemimpin di instansi pemerintah. Oke. Oke. Ngoni nyak mau tanya yang boleh pegang jabatan karena punya kedekatan yang ini, punya kedekatan yang itu. Oh, sudah nyanda. tahu sama-sama kok itu. Aduh. 1 menit. Mbak tanya. Oh ada pertanyaan dari kru apa? Apa dah? Coba tanya. Apa dah? Tanya. Kebanyakan setahu kita, kalau sekarang dia bilang apa Kang? Iya. BPMJ. BPMJ. Iya. Badan Pekerja Majelis Jemaat, no? Jadi gua pertanyaan dari kru ini cuma memperjelas tuh yang orang bahas tadi siapa? Siapa iya. yang menentukan? Iya, siapa yang DP panitia tuh. Iya, no? Yang memilih panitia iya dong. Iya. Sama dengan orang Tergantung. pilih. Contoh komisi remaja mau pilih ketua Panitia, komisi kegiatan yang remaja, pilih kan? komisi. Iya, Kalau kegiatan jemaat BP yang pilih. Iya, no? Kalau kegiatan sinode ya BPMS toh Iya, atau no? tergantung no misalnya Itu KPRS, sidang. KPPJ. Itu jadi di sidang itu kalau biasanya di tuh. sidang. Gitu. Cuma kan tuh DP kedalaman tahu enggak pernah ikut sidang tuh. Iya. Kalau Iya. mencalonkan diri seharusnya enggak ada memang. Tapi yang Mungkin kalau itu yang di- mencalonkan diri secara langsung ya enggak ada. Baru Mungkin Bapak secara bisa. tidak langsung kan orang Iya. enggak tahu. Secara Kan tidak lo- langsung. Secara lobby dong, apa maksud? Secara lobby. Iya, Iya. mungkin itu sudah yang diperjelas. Secara lobby-lobby. Sebagai pejabat Tapi negeri. kita enggak tahu pejabat-pejabat yang kita kenal kan tuh bagus-bagus no. Enggak. Jadi enggak salah orang jadi Oke. ketua panitia. Siapa misalnya? Cuma kok Grey, DP inti kalau ini pejabat-pejabat ini so terlibat di dalam kepanitiaan gereja, biasanya itu akan berpengaruh sampai di pilihan warna dekorasi sampai situ Jo.